Iya, Ih, sudah saya record. ih. Baik, monggo Pak Edi dimulai. Pak Askul, Iya, kita mulai nggih iya. sambil menunggu yang lain. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa, para alumni, dan yang terhormat kepada Pak Didik Suharijadi sebagai Ketua Jurusan Sastra Indonesia dan Pak Askabul sebagai pembicara di acara yang akan inspiratif ini untuk para mahasiswa dan juga para alumni. Yang terhormat juga pada para dosen, Pak Abu Bakar, sekaligus sebagai Ketua Lab. Kemudian ada Ibu Ulil dan ada Pak Gio dan seluruh mahasiswa dan alumni. Hari ini kesempatan yang sangat baik kita bisa belajar dari Pak Hasabul Mukminin yang sudah punya pengalaman banyak di dunia sertifikasi dan juga HRD, Human Resource Development. Mari kita simak dan kemudian menimba ilmu dari beliau dan bisa menjadi juga jembatan untuk komunikasi, jembatan untuk membangun relasi yang kelak kemungkinan ada peluang potensi kita untuk bisa survive setelah uh, memasuki dunia kerja, terutama pada para mahasiswa nanti setelah lulus. Untuk juga para alumni, barangkali untuk yang belum bekerja ataupun yang ingin meningkatkan prestasi dan sebagainya. Eh, Berikutnya acara yang pertama setelah pembukaan ini, acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Sastra Indonesia. Saya persilahkan, monggo Didik Suharijadi. Waktu saya persilahkan untuk Pak Didik. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya, rekan inspiratif saya, Pak Askabul Mukminin, yang saya cintai adik-adik semua, juga yang saya hormati beberapa dosen ini hadir pula, ya. Jadi tak lelah-lelahnya kita itu mencari inspirasi agar lebih kaya mengajarnya nanti. Eh, Teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan bahwa acara bincang inspiratif ini kita adakan setiap akhir semester. Ya, dulu kita sudah mengundang bermacam-macam alumni ya, bermacam-macam alumni. Kebetulan Pak Askabul ini satu angkatan dengan saya. Jadi angkatan sastra Indonesia yang masuk tahun 87. Nah, di antara yang lain-lain itu, Pak Askabul ini mainnya paling jauh dalam tanda kutip ya. Mainnya paling jauh dalam tanda kutip, tidak hanya di dunia sastra saja dalam arti sempit begitu ya. Beliau termasuk penganut filosofi si Sapardi Djoko Damono ya, yang mengatakan bahwa sastra itu luas, maka jangan dipersempit. Kira-kira begitulah gambarannya Pak Askabul ini. Nah, itu Pak Askabul. Jadi kita akan mengundang setiap alumni untuk bercerita. Ini penting sekali dan menjadi anjuran dari lembaga. Ini juga pernah saya sampaikan kepada Pak Askabul, untuk melalui jalur formal di kelas, insya Allah baru akan terrealisasi semester depan, Pak Askabul. Karena perlu administrasi, perlu perancangan. Sementara kemarin kita baru sempat ngobrol serius di chatting itu tengah-tengah semester gitu ya, Pak Askabul ya. Nah, Ya, begitu beliau bercerita, saya langsung tertarik, ini luar biasa. Eh,
dalam perjalanan hidupnya tak henti-hentinya Pak Askabul ini berusaha menempa diri, ya, menempa diri agar saya kira kita semua butuh apa yang disebut dengan legitimasi. Selain legitimasi, tentu kita butuh legalitas. Nah, beliau ini terus belajar terus agar dirinya memiliki bargaining yang bagus dengan legitimasi dan legalitas yang mencukupi. Yang saya ceritakan tadi, beliau bisa sampai menjadi berbicara di mana-mana dalam bidang HRD, tetapi ada muatan motivasi, ada muatan penumbuhan semangat kepada para kliennya. yang ini yang apa kita perlu perlu contoh ya, perlu kita terinspirasi juga bahwa dunia bahasa dan sastra itu memungkinkan kita tampil dengan lebih optimal dibandingkan orang-orang lain. Seharusnya begitu. Dan Pak Skabur ini saya pandang menjadi salah satu bukti ya yang bisa kita serap pengalamannya. Nah, itu Pak Askabul cerita sewante saja saya yakin sebenarnya kalau hanya sampai jam 9 itu tidak cukup. Jadi adik-adik, eh, silahkan nanti Pak Askabul ini menjadi salah satu person penting di dalam kontak adik-adik semuanya untuk berikutnya mungkin bisa diperdalam lagi. Beliau ini di Surabaya, merintis di Surabaya, kemudian mengembangkan di Jember dengan beberapa rumah ya, kos dan apa itu namanya, homestay ya, homestay Ya. adik-adik. Jadi tuh saya itu salut banget gitu ya. Tetapi tetap santai gitu ya. Nah, sekilas itu saja gambaran saya. Mudah-mudahan membuat adik-adik eh, penasaran. Nah, untuk itu ya, jadi saya kira kita bisa langsung serahkan kepada Pak Askabul ya untuk bercerita. Nggih, Pak Didi. Monggo Pak Askabul, kami persilakan untuk memanfaatkan ruang ini. Silakan. Terima kasih sahabat saya, Pak Didik Suharyadi. Beliau ini jangankan sekarang, dulu masih mahasiswa saja saya sudah memberikan gelar khusus. Beliau ini belum sarjana, sudah gelarnya MSI, Mister Sembarang Iso. Musik iso, ya, teater iso, kuliah ya di forum ya vokal. Jadi waktu itu saya sangat minder sama sobat saya Pak Didi. Jadi Mister Sembarang iso. Cuma satu yang beliau tidak bisa. Tidak bisa menolak kalau dimintai tolong. Ya, yang terhormat Pak Didi, kemudian Pak Edi, Pak Gio, Ibu Ulil, kemudian Pak Abu Bakar, saya sempat catat tadi, terus kemudian adik-adik semua, baik alumni maupun mahasiswa di Fakultas Sastra, dulu itu ada olok-olok. Kuliah nang dile, sastra kebut, sastra dan kebudayaan, sastra kebut. Begitu rendahnya itu. Bahkan saya kalau pulang ke rumah itu, kalau ditanya kuliah di mana, sastra. Duh, sastra. Tidak jopo, konrek. Itu teman-teman saya. Bahkan teman saya yang kenek saja, itu ngolok-ngolok saya. Saya begitu naik mobil omprengan itu, kuliah gak mari-mari. Tidak jopo, itu olok-olok dulu. Tapi ternyata perjalanan hidup itu memang indah sekali. Kalau kehidupan kita ini berwarna. Dan barangkali saya termasuk yang berwarna itu. Nggak jelas berwarnanya pelangi atau mozaik seperti apa. Tetapi yang jelas begini. Saya ingin bercerita
relatif santai gitu ya. Ketika setelah lulus itu, uniknya saya itu kenapa kok tidak melanjutkan bisnis yang kita rintis bersama Pak Didi juga. Kita waktu itu, waktu mahasiswa, punya percetakan, punya sablon, punya mesin ya cetak apa absurd foto. Waktu itu masih foto masih absurd ya. Terus kemudian punya kantor yayasan gitu. Padahal kita ini ya dari sisi ekonomi ya dari kalangan middle low, kalau saya harus jujur, bukan middle up. Tetapi barangkali keyakinan diri, atau mungkin begini, overconfidence ya kalau anak-anak bilang sekarang ya. Tapi ya gimana? Kalau dulu itu gini, olok-oloknya, percaya diri tinggi, sadar diri rendah. Jadi tidak sadar kalau dirinya ini rendah, tapi percaya saja. Karena percaya, akhirnya kan kita bisa melintas batas. Melintas batas. Bayangin saja itu dulu untuk masuk di Jawa Pos itu tesnya kan macam-macam itu. Saya masih ingat itu psikolognya itu siapa itu yang dari UGM itu harus didatangkan. Kemudian siapa lagi apa namanya pakar-pakar untuk interview dan lain sebagainya. Tetapi hanya dengan berbekal tabloid SAS, Pak Dahlan Iskan itu cuma nanya begini, kamu ngerti jurnalistik? Ngerti, mana karyamu? Ini Pak, tabloid SAS. Ya sudah, kamu diterima sana. Saya kaget gitu. Ternyata feeling beliau itu uh, tidak seperti ya prosedur-prosedur interview yang semestinya. Dan saya yakin pasti sesungguhnya kalau kita sudah menggeluti dunia kerja, kadang-kadang seseorang itu ketemu sekali tanpa wawancara, kayaknya kamu cocok ini kerja di sini. Itu sudah muncul itu peluang. Maka saya sangat terheran-heran kalau ada alumni Fakultas Sastra yang nganggurnya lama. Nganggurnya lama. Saya heran gitu. Sementara dulu kita-kita ini kalau sudah kerja malah nggak bertahan. Wah ini kok bosan ya? Wah pindah ke industri coba sih dunia industri seperti apa? Masuk industri, diterima juga. Terus pindah lagi ke ini ke dunia apa multinasional ini apa namanya? Saya pernah masuk di INOC, Emirates National Oil Company itu, diterima juga. Kemudian di Raja Wali Corporation itu multinasional juga, diterima. Ternyata setelah saya teliti, bukan karena kita hebat, tetapi mungkin salah satu ilmu humanismenya itu barangkali yang membuat orang lain itu merasa sefrekuensi sama kita. Dan merasa bahwa, oh, kalau soal skill itu bisa dipelajari. Tetapi soal attitude dan karakter barangkali. Good communication, good attitude, terus kemudian karakter, itu barangkali yang sekarang ini kurang diperhatikan oleh adik-adik kita yang di Gen Z, yang di Gen Z ini kan katanya generasi stroberi ya, generasi stroberi ranum di luar tapi gampang bonyok. Mohon maaf ini adik-adik, gampang bonyok. Ini kok halo? Oke, Halo, Pak Skabul? oke. Ya, Ya jelas ya, jelas, Jelas. ya, jelas Pak Didi. jelas Oh sudah. jelas Tadi ini anunya. agak terputus sedikit. Ya, Uh, oh agak terputus ya, ya. Jadi generasi Gen Z itu katanya ranum ya seperti stroberi tapi gampang bonyok. Dan memang saya menemukan gitu
generasi Gen Z itu sensitif, tidak tahan banting, kurang fight gitu loh. Tersinggung, baper ya istilahnya, tersinggung dikit, esoknya nggak masuk kalau kerja itu. Esok nggak masuk. Hari kedua, nggak masuk lagi. Hari ketiga kirim surat. Hari keempat, resign. Hari kelima, nongkrong di kafe. Belum pekerjaan lagi, nongkrong di warung kopi. Nah, beda sama generasi kita ya, baby boomer itu saat tidak bekerja pun itu berani berangkat kerja, kemudian dengan pakaian rapi, tetapi sudah ada tujuan, sudah ada planning. Misalkan saya pernah mengalami suatu masa di mana tempat kita bekerja itu memang betul-betul kolab, bangkrut gitu ya, harus ditutup. Ya kita berangkat aja pakai baju bagus, kemudian kita pergi nemui HRD di perusahaan, kemudian kita katakan bahwa kita ingin buktikanlah, jangan dibayar saya bekerja 3 bulan di kantor sini, saya akan lakukan ini, dan ini. Heran-heran itu direkturnya itu, masa ada orang gila yang mau bekerja 3 bulan, tidak usah digaji dulu, lihat pekerjaannya kalau cocok nanti. Ya, ternyata itu adalah sebuah strategi untuk melakukan apa namanya, justru bisa melakukan apa namanya, bargaining position gitu, bargaining position. Tapi dulu ilmu yang kita pelajari dengan dunia Halo, Pak kurang Askabul, sempat terputus. terlalu tidak dalam dan kurang kontemplatif. Padahal padahal kalau itu diyakini betul, itu ilmu-ilmu itu justru semua punya nilai-nilai. Halo? Koneksinya? Astaga. Halo? Bisa Oke, nyampe, Pak. Bapak? Nggih, sampun nyambung melih. Monggo. Ya, tadi sempat putus ya. Halo? Pak Askabul sempat terputus. Sekarang? Suaranya Sekarang sempat gimana, Pak? terputus. Oh, ya, sudah kembali. Anak-anak ini beban, ini mestinya saya di homestay mestinya. Karena di kosan begini ini tadi aja saya setting ruang dadaan ini. Ya Allah. Jadi apa namanya? Sampai mana tadi ya? Wah sayang ini kalau putus. Sampai mana tadi Sampai ya? mana tadi, Pak? Yang terputus tadi ya. Ya. Eh, Di jadi homestay mungkin ilmu-ilmu ya, yang lagi penuh dipelajari itu. homestaynya. Ya, ini anak-anak ini mungkin lagi nge-game ini. Sebentar, saya mohon izin sebentar, saya suruh nyonya saya untuk meng-off-kan semua dulu. Oh, oke. Ya.
Iya, halo. Halo, nggih, Saya sudah. mohon maaf ini. Saya suruh Nyonya ini bosnya rada galak. Tadi sudah diinstruksi Iya, iya, sementara sudah suka lancar. anak. Nggih. Oh. Iya, jadi persoalan mata kuliah yang dipelajari itu dulu di benak saya terpikir bahwa ini apakah ada relevansi atau enggak. Ternyata setelah saya keluar dan menjadi lebih dewasa itu tidak ada satu mata kuliah pun yang sia-sia. Baik masuk bahasa Sanskerta yang diajarkan Bu Asri Sundari itu punya value-value yang nantinya akan Anda temui di belakang hari. Apa sih value-nya gitu? Seakan-akan sekarang tidak ada nilai manfaat apapun gitu ya. Saya pernah dari sisi praktis ya, sisi praktis ketika saya menjabat sebagai seorang HRD itu menemukan sesuatu bahasa bahasa Sanskerta dan gabung bahasa Hindu dan diksi bahasa Islam itu dalam satu nama seseorang. Kemudian saya tanya pada seseorang, loh kenapa namamu kok bisa begini-begini? Dia akhirnya bercerita bahwa ayah saya Muslim, ibu saya Hindu, dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya dia sedang mengalami proses apa namanya split of character. Seseorang yang mengalami split of character ya tentu tidak kita terima di dalam dunia kerja. Seperti itu. Jadi bapak-bapak dan adik-adik, serta saudara-saudara semuanya, di dalam perjalanan karir terkadang tidak linear, bahkan mungkin berputar-putar. Seperti yang saya alami bahwa awal-awal dulu itu impiannya jadi jurnalis, kemudian setelah tahu dunia jurnalis itu, oh di awal-awal membangun Jawa Pos jangan dikira kita jam 1 baru pulang dari kantor. Jam 2 menjelang subuh itu kalau deadline itu. Pak Dahlan Iskan nggak ada ampun itu. Kalau beritanya jelek itu, film itu bisa digunting itu di hadapan kita. Dan kita disebut kalian ini, perilaku kalian ini primitif. Gitu. Itu Pak Dahlan Iskan seperti keras sekali pendidikan. Jadi banyak hal yang kita bisa peroleh dari kepemimpinan Pak Dahlan Iskan. Jadi seperti misalnya Pak Dahlan Iskan itu biasa lepas baju, tinggal kaos singlet, lesot, kemudian makan sama nasi bungkus bersama teman-teman ya yang berada di percetakan, masih belepotan tinta dan sebagainya. Dari situ kita banyak belajar bahwa oh begini ya model-model kepemimpinan seorang pengusaha dan lain sebagainya. Banyak kisah yang inspiratif yang saya bisa temui langsung saya lihat di depan mata. Terus kemudian dari situ ada tantangan-tantangan masuk ke dunia industri. Saya pernah masuk di industri aki, eksportir aki di Madagaskar, kemudian di Timur Tengah. Terus kemudian masuk lagi di dunia yang lebih luas lagi itu di Raja Wali Corporation. Raja Wali Corporation itu perusahaan multinasional, pekerjaannya membeli perusahaan, kemudian diperbaiki, kemudian dijual lagi. Saya jadi heran. Ternyata ada sebuah korporasi itu pekerjaannya itu membeli perusahaan. Karena yang dibeli perusahaan, maka kemudian semuanya itu dikendalikan. Saya kasih contoh misalnya, nah, mungkin cukup di sini ya. Saya jadi terheran-heran ketika Bentul, perusahaan rokok Bentul biru itu yang legendaris itu oleh gitu. Apa yang dilakukan oleh Raja Wali Corporation? Yang dilakukan Raja Wali Corporation dibeli perusahaan itu. Karena dibeli sahamnya, maka seluruh asetnya menjadi miliknya, termasuk karyawannya, termasuk alat produksinya. Apa yang dilakukan? Bukan memproduksi bentul biru lagi, tetapi Raja Wali Corporation memproduksi X-Mile, produk varian baru
memfollow punya Sampurna email. Apa yang terjadi? Pasar menangkap bagus sehingga wah, sahamnya melejit berpuluh-puluh kali lipat. Terus saya mikir, saya dulu di fakultas nggak dapat kayak gini. Ini mestinya di fakultas ekonomi. Ternyata akuisisi perusahaan itu benar-benar terjadi dan bisa dilakukan. Kemudian saya pernah juga bekerja di INOC, Emirat National Company. Bayangin saya sastra Indonesia, pengantarnya harus bahasa Inggris. Tetapi kan karena kita dulu ini sastra Indonesia dan sastra Inggris, kadang-kadang kita ngekos gitu, ngekos dengan sastra Inggris yang senior. Saya kebetulan satu kamar dulu sama Mas Budi. Jadi setiap hari itu saya goda supaya Mas Budi ini bicara bahasa Inggris. Saya masih ingat itu. Kalau nyuruh-nyuruh saya pakai bahasa Inggris. Close the door, gitu. Please sit down beside me. I want to tell you about itu. Cerita tentang pacarnya dan sebagainya. Hanya dari situ nggak ada beda tentang ternyata sastra Indonesia dan sastra Inggris. Kalau kita lakukan secara praktis, kita bisa curi ilmunya dari senior-senior kita. Macam-macam lah. Itu Pak Didik juga itu dulu sastra Indonesia nekat ngundang teater dari Australia, bayangin. Nggak ada duit ngundang teater dari Australia namanya. Saya masih ingat dulu. Jigsaw Theater gitu. Bersurat diketik di Australia. Begitu rombongan teater dari Australia benar-benar datang di Jember, terbelalak semua. Terus nginep di mana ini? Nginep di mana ini? Aduh, Masya Allah. Jadi nekat itu ternyata penting. Ya, ternyata ada ide juga itu. Tetangga kita yang kaya itu anaknya kita rekrut supaya jadi seksi akomodasi sehingga kita inapkan itu semua artis-artis dari Australia, dari Korea itu. Beng, itu saya masih ingat ya, Pak Didik ya. Ya, ya, Beng, betul, betul. Wah, itu kan ide-ide gila itu, keberanian seperti itu. Nggak punya duit, nggak punya akomodasi, tidak mau akses. Tapi dengan adanya begitu, kita berpikir langsung ada wali kota, Pak Dadang, waktu itu masih Jember administratif, kota administratif. Nah, Ya, keberanian-keberanian seperti itu, eksperimental itu, saya belum tahu apakah juga dipunyai adik-adik sekarang. Saya pernah punya pengalaman begini, punya pengalaman. Kami pernah dikumpulkan sama bos saya, karena kita berada di senior manager lah. Saya di senior manager meskipun meskipun uh, sekolahnya nggak jelas, fakultasnya fakultas sastra Indonesia, kemudian saya S2 nggak jelas ya, Master of Real Estate gitu ya, terus kemudian sertifikasinya di HRD, akhirnya kerja di HRD, terus di PT itu, PT pembangkit listrik, karena di PLN itu pendampingnya PLN itu kan ada IPP, Independent Power Plant, itu bos saya itu ya partnernya Pak Edi Widiono lah di PLN waktu itu. Beliau juga salah satu direktur. Ngumpulin kita, kemudian ada teman saya lulusan Melbourne, kemudian ada yang dari UK, Inggris, terus ada yang Jerman dan Korea. Beliau menjelaskan tentang bisnis-bisnis itu, yang menurut kami ini nggak masuk akal. Bos, nggak bisa itu bos. Itu tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini, nggak bisa. Kemudian beliau itu mau nyuruh kami memanggilkan office boy. Office boy itu dipanggil, saya masih ingat namanya Trimo apa ya. Kemudian dibukalah pintu itu. Trimo itu berdiri sambil bawa pel-pelan itu. Kemudian bos saya tanya, Mo, kamu bisa kan Mo? Tentu saja Trimo itu bingung kan. Tengok madep menghadap ke kita semua. Mo, kamu dengar tidak pertanyaan saya? Ya bos, kamu bisa enggak? Terus kemudian ternyata terpaksa dia bilang, bisa. Nah, dengar itu kalian, bisa kan? Terus ditutup pintunya. Penasaran, apa yang dimasukkan bos? Terus ternyata bos itu menutup dengan perkataan, kalau kalian mau ekspansi bisnis, kemudian duitnya tersedia modalnya,
SDM-nya tersedia, pasarnya tersedia penuh, barangnya tersedia penuh. Aku nggak perlu ngumpulkan kalian, aku butuh terima itu. Cukup terima. itu itu pesan pesan bos saya kepada saya. Jadi artinya apa? Artinya di dalam proses kita, entah kita menjalani profesi karir, apakah kita berbisnis, gitu. Kalau semuanya itu tersedia, maka itu bukan bisnis. Justru ada variabel-variabel yang belum sempurna dan bahkan mungkin minus dan kurang itu, disitulah struggle-nya, disitulah fight-nya itu. Nah, apakah adik-adik itu siap dengan itu? Termasuk yang saya alami, bahwa dari berkarir dari satu tempat ke tempat yang lain, terus diterima terus, kemudian menikmati gaji dan lain sebagainya. Pada akhirnya ternyata muaranya adalah kemandirian. Akhirnya juga masuk ke dunia wirausaha. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa tidak mulai dulu? Kenapa tidak mulai? Saya masih ingat betul begini. Ada sesuatu yang membuat kita kadang-kadang tidak istiqomah. Jadi kalau saya melihat suksesnya di Jember ini, sebut saja lah alumni KUJ ya, Jember itu Mas Khalid ya. Mas Khalid itu yang punya senyum itu, kalau saya boleh bercerita, dulu waktu beliau itu masih pakai rombong di depannya SMA 3 sekarang ini, yang dulu masih Universitas Muhammadiyah di Maastricht itu. Rombong persewaan buku ya, Pak Asrul. Ah, betul. Hanya persewaan buku, kemudian loper koran, dan majalah. Nah, saya sama Pak Didi ini sudah punya telepon, punya percetakan handpress, punya apa namanya, punya mesin afdruk, punya CV gitu ya. Nekat kita ini, CV aja ke notaris Buntaran aja, dinyang kok. Mau dicecil itu bukan Pak Notaris Buntaran, saya masih ingat itu. Bayarnya sekian-sekian, Pak. Jadi begitu jadi itu kita nggak ada duit, Pak. Mohon maaf, kami belum punya uang, jadi kami cicil. Ketawa itu Buntaran Cina itu. Kalian ini gimana mau dirikan CV tidak punya uang? Ini sudah jadi, sudah saya serahkan ke Anda. Kok nggak mulai awal? Wan bilang tidak punya uang. Tapi benar, akhirnya kita tutup, kita bayar. Setelah beberapa kali kiriman apa namanya buah, kita juga jadi sablet buah ke matahari. Jadi saya ingin kembali lagi. Ya, Mas Khalid itu kayak gitu. Tetapi karena beliau itu istiqomah terus satu jalur itu disuntuki, akhirnya nyampe menjadi pengusaha besar. Ya. Tapi mungkin kurang berwarna, mungkin kurang berwarna ya. Karena ya itu memang mulai dulu ditekuni dan jadi sampai sekarang. Nah, beda dengan Pak Didi sama saya ini. Pak Didi di akademis, kemudian saya keliling-keliling itu, nah, ke perusahaan, kemudian dari jurnalis ke industri, kemudian ke multinasional, ke Emirat Nasional Oil Company, kemudian ke mana lagi, Raja Wali Corporation tadi. Terus ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya tertantang untuk membuat usaha. Dari situ ternyata kekayaan kita, pengalaman itulah yang akhirnya kita bisa bercerita selaku praktisi ketika kita mengajar di dalam. Karena kita langsung bersentuhan langsung dengan, misalnya kalau di manajemen human resource development itu yang kita pelajari di kampus, mungkin tidak bersinggungan langsung dengan fakta-fakta di lapangan, misalnya bagaimana rasanya pabrik kita digedor-gedor sama demonstran. Saya pernah mengalami ada sekitar 10 truk buruh yang demo waktu itu di Bundaran Waru itu. 10 truk itu berhenti menggedor-gedor pintu perusahaan sampai akhirnya dijebol.
Begitu jebol, juru bicaranya bilang, kalau perusahaan ini tidak mengeluarkan karyawan, kita bakar, setuju? Gitu. Perusahaan dibakar, perusahaan yang baik. Setuju? Oh, semua 10 truk itu bilang setuju. Uh, Waktu itu bos saya masih ada di Dubai. Kemudian saya turun. Saya minta utusan itu untuk masuk ke pabrik. Akhirnya apa yang terjadi? Saya melakukan negosiasi. Dan di tahap awal, saya berikan kue-kue dan air. Saya kirim ke 10 truk itu. Tunggu sebentar. Kemudian saya keluarkan 1 truk karyawan, tetapi saya bilang ke panglimanya, nanti kalau sampai Bundaran Waru, kalian semua naik bis hijau kembali ke pabrik bekerja. Oh siap Pak, siap. Akhirnya Pak, tetap kita keluarkan. Dan mereka tidak tahu. Kalau setelah bergabung di Bundaran Waru itu, wah dia senang. Akhirnya karyawan itu kembali lagi. Saya cegati di depan pabrik itu, tak bayari bis. Dan kita tidak lulus. Kadang-kadang, mohon maaf, guru-guru itu tidak tahu kalau membangun itu lebih sulit daripada merusak. Dia tidak tahu juga, misalnya begini, pernah terjadi belnya pulang itu 10 menit dipencet, tret, sehingga wah 10 menit lebih. Dia tidak pernah menghitung indeks produktivitas. Saya di sastra kan tidak pernah diajari indeks produktivitas. Baru tahu ternyata indeks produktivitas manpower itu man hours gitu per jam itu ada hitungannya. Kalau misalnya 10 menit kali 2.000 karyawan, itu kan 2.000 sudah 20.000. Kalau dibagikan jam dan hari itu bisa ketemu. Ketemu misalnya ketemu angka 14 hari. Kalau indeks indeks productivity itu per hari itu nilainya itu dikonversi misalnya dengan produk itu bisa 1.000 unit dan harganya per unit itu 500.000 misalnya. Berapa miliar itu yang los itu. Hanya dengan mencet 10 menit saja kepulangan lebih awal. Ini kan tidak ada di kampus. Ini adalah kisah-kisah nyata di dunia pekerjaan. Termasuk misalnya juga di manajemen HRD itu. Ya mencoba-coba, mengancam, menulis surat, mengancam kepala produksi misalnya, mau dibunuh. Nah, itu kan. Nulis surat tulis. Dulu belum ada komputer ya, tulis tangan. Wah, ini bodoh ini yang melakukan apa namanya, melakukan ancaman. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita tugasin itu. Nah ini juga kenapa perusahaan itu lebih senang tulisan tangan dulu itu. Lamaran itu bukan diketik pakai komputer. Karena tulisan tangan ini punya rekam jejak. Akhirnya apa? File lamarannya sekian ribu itu kita evaluasi, kita investigasi. Oh, ternyata si A ini mana yang tulisan paling cocok ini? Oh, ternyata si A ini yang melakukan kejahatan ini. Ya, akhirnya kita panggil polisi dan kita itu kan perilaku kriminal ya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini adalah pengalaman-pengalaman pekerjaan yang mungkin tidak ada di dunia kampus, tetapi ada di dunia nyata. Dan saya sangat senang sekali ini berbagi pengalaman dengan teman-teman, dengan bapak-bapak dosen tentang profesi-profesi tadi. Dan terakhir, akhirnya saya kembali ke dunia wirausaha sebagai seorang entrepreneur. Tetapi jatuh cinta saya dengan dunia pendidikan ternyata membawa saya untuk menjadi pembicara-pembicara di perusahaan-perusahaan, melakukan training-training internal di perusahaan, kemudian melakukan training-training, public training juga, kemudian mengajar public speaking, dan kita juga diterima di pesantren, untuk mengajarkan sesuatu, entah itu tentang dunia-dunia yang tidak ada di pesantren, karena di kitab kuning itu banyak ilmu-ilmu yang dalam dan tinggi, tetapi mungkin di dunia-dunia kekinian teman-teman atau adik-adik kita yang di pesantren itu kurang
Jadi muaranya adalah ternyata di penghujung perjalanan-perjalanan itu mengembalikan saya untuk menekuni kembali di bidang wira swasta, dan hari ini ada beberapa bidang yang saya geluti. Yang pertama itu saya sebagai bapak kos lah, kos yang dipelototin tiap hari. Jadi tempat kos saya itu tidak bebas, saya dan nyonya itu sering tinggal, dan biasanya mereka yang ngekos di tempat saya itu pertama kali masuk sampai lulus gitu. Jadi kalau cuma 1 bulan 2 bulan pasti tidak bermasalah, rata-rata diantar oleh orang tuanya. Kemudian kami juga homestay, Panggil Syariah dari GBK Homestay. Kemudian juga saya mengelola konsultan, jadi saya di Cakrawala Gemilang, karena kasus-kasus pajak ini. Karena saya begitu pindah ini ternyata pajak ini mengikuti. Makanya saya NE dulu, saya nonaktifkan dulu untuk soal pajak, sehingga saya memakai bendera punya adik, jadi sinergis MESCO untuk mengajar. Dan di Kementerian Koperasi kebetulan di-hire sebagai senior instruktur. Saya milih wilayah Jawa Timur supaya tidak pergi-pergi terlalu jauh. Karena kalau koperasi itu, mohon maaf, se-Indonesia, kita bisa diundang di Papua, gitu ya, bisa diundang di kepulauan. Kalau suratnya sudah terbit, mau berangkat di Kunjunjiton, nggak berangkat di Ketugas, gitu. Seperti itu. Jadi itu barangkali beberapa hal. Saya kurang tahu ini, kurang memperhatikan jam. Apa lebih bagus kita tanya jawab sehingga bisa tergali, karena kalau dengerin orang ngomong itu, ceramah itu 25% sampai 30% itu yang bisa masuk. Kata survei begitu, risetnya begitu. Jadi kalau sharing itu bisa 70 sampai 80% itu kalau sharing. Boleh jadi kan apa yang saya sampaikan itu banyak salah-salahnya ketimbang benernya gitu. Itu barangkali Pak Didik yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tadi sempat ada gangguan-gangguan teknis yang apa namanya, saya begitu ngobrol ngomong terus apa benar-benar voice-nya bagus, saya mohon maaf kurang memperhatikan hal-hal yang teknis tadi. Itu barangkali saya kembalikan ke Pak Edi atau Pak Didik ini. Silakan Pak Edi. Ya. Terima kasih Pak Ashabul Mukminin, pengalaman yang begitu luas, begitu menginspirasi, dan akan semakin terjadi interaktif gitu dengan teman-teman. Kami buka termin pertanyaan, tanya jawab, ngobrol akrab gitu dengan Pak Ashabul Mukminin. Monggo silakan teman-teman untuk raise hand untuk bertanya secara langsung. Mungkin ini Mas Imron Rosadi dari Papua ini, silakan. Selamat datang Mas Imron. Oh, silakan open mic. Mantap. Oh, aku enggak ada ininya ya, saya. Belum, ya sudah. Silakan Mas Imron. Waalaikumsalam. 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 Yang terhormat para dosen dan yang saya hormati Pak Aska Mukminin. Alhamdulillah Pak bisa berjumpa kembali. Halo Pak. Pernah bertemu ya? Izin Pak, suara saya terdengar Pak? Asip, masuk ya. Iya. Terima kasih Pak. Mohon maaf tadi saya masuknya terlambat, tapi berdasarkan penjelasan dari Pak Aska Mukminin, experience beliau luar biasa. Saya jadi teringat pepatah Jawa mengatakan experience is the best teacher, katanya Pak.
Saya ingin meminta saran kepada Pak Aska dan juga arahan. Kebetulan saya juga pernah menjadi pegawai di perusahaan, pernah menjadi jurnalis, juga pernah menjadi kiai, kiai muda maksudnya Pak. Wah, mantap. Ya. Kebetulan juga di Papua saat itu menjabat Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama Kabupaten Jayapura. Izin Pak Aska, sabar ayah masih Zoom. Izin Pak, untuk achievement atau kemandirian yang menjadi final dari karir seseorang tadi, saya ingin panjenengan jelaskan kriteria atau indikatornya sejauh mana sehingga orang itu dikatakan sudah mencapai level kemandirian. Karena menurut saya, yang saya alami ini Pak Azka, saya ketika resign itu masih mengkalkulasi omset saya dari usaha saya. Ketika omset saya sudah sejajar dengan gaji saya, maka saat itu saya memilih resign karena saya tidak ingin ada pressure atau tekanan dari perusahaan-perusahaan itu. Nah, akhirnya tahun 2023 saya pulang ke Jember ini Pak. Kemarin ketemu Pak Didi, Pak Abu Bakar, Pak Edi, dan Pak Gio juga ini Pak. Nah, sekarang saya memilih menjadi guru pendidik sama seperti jenengan Pak. Nah, tapi saya juga punya usaha di Papua. Maksud saya tadi, indikator sejauh mana orang itu dikatakan bisa masuk pada fase kemandirian. Itu mawon Pak Azka. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Experience-nya ini melampaui saya malah. Saya belum pernah menjadi kiai muda. Mboten Pak, panjenengan. Tapi ini sebelum membahas yang lebih jauh, kan kiai dan gus itu kan ada beda. Kalau kiai nggak boleh salah, kalau gus itu boleh salah-salah sedikit. Kulo santri ya Mas. Ya kebetulan saya secara pribadi juga jadi santrinya Kiai Muhid Muzadi dulu. Waktu Alhamdulillah. beliaunya itu kan roh Islam ya, termasuk Nggih. roh besar Nahdlatul Ulama di Indonesia. Itu tamunya itu ya Gus Dur. Jadi kami ini biasa membikinkan teh Gus Dur, buat Gus Dur, Cak Nun datang itu. Nurholis. Ya, Pak Nurholis Majid itu Jember itu luar biasa. Jember itu kota kecil, tapi tokoh-tokoh nasional dulu datang ke Jember. Ini saya dimintain saran ini, indikatornya apa kemandirian. Jadi sesungguhnya kan begini, kalau soal material itu kan tidak ada batas. Material, tetapi rasa kecukupan dan kesyukuran itu yang sesungguhnya membatasi. Angka-angka kita tidak pernah tahu gitu. Karena angka itu kan selalu fluktuatif dan naik turun. Aset-aset pun yang kita miliki itu seandainya Gusti Allah itu berkenan, besok itu simsalabim, kok simsalabim, innalillahi, ya habis. Itu seperti saudara-saudara kita di Sumut itu. Jadi yang paling menjadi indikator menurut saya adalah kita harus sudah selesai dengan diri kita. Sudah selesai dengan diri kita itu, yaitu rasa syukur dan kecukupan itu. Qanaah ya begitu ya, bahasa agamanya. Jadi kalau kita belum selesai dengan diri kita, ya seperti yang terjadi sekarang ini. Negeri kita ini kan amat sangat cukup mensejahterakan seluruh Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia sangat amat sangat cukup. Tapi kenyataannya kekayaan kita tidak akan pernah cukup untuk memuaskan satu orang yang tamak. Satu orang yang korup tidak akan pernah cukup puas. Koruptor itu kan orang bodohnya bodoh. Misalnya dia punya aset 300 miliar. 300 miliar. Tergoda mengambil aset korup 25 miliar yang membuat hidupnya menderita.
Saya kadang-kadang logika macam apa yang dipakai gitu. Kalau dia punya aset 1 miliar, kemudian korupsi 7 miliar, nah masih mending lah gitu ya. Artinya logikanya masih jalan. Ingin lebih banyak lagi. Padahal dia tidak akan pernah kenyang. Jadi menurut saya jalan pilihannya Mas Imron ini sudah benar. Ada sisi-sisi pengabdian kemudian. Tapi persoalannya, pertanyaan saya, bisnisnya siapa yang nguruskan gitu? Karena bisnis itu harus digenggam 10 jari, tidak bisa ditinggal. Karena bisnis yang ditinggal itu besar bisa mengecil. Itu capek itu nanti, capek dan kita menderita. Kalau kita punya bisnis sudah besar, atau memulai bisnis dengan besar kemudian mengecil, atau sudah punya bisnis besar kemudian mengecil, itu lebih lebih membuat kita nyenyak, membuat kita damai itu ketika kita punya bisnis kecil tetapi tumbuh membesar. Jadi saya ulangi, kita lebih baik Gus mempunyai bisnis kecil tetapi tumbuh membesar daripada kita memulai usaha besar kemudian mengecil, atau sudah mempunyai usaha yang besar tapi kemudian mengecil. Itu persoalan-persoalan yang terkadang kita tergoda. Misalnya, Mas, wow, bisnis sampean cilik gitu. Enggak apa-apa. Tapi saya enggak punya utang. Nah, gitu. Saya masih bisa sombong, teman-teman. Sampean bisnis kok gede, nih, bulan hukum bir. 12 meter utangnya. 12 meter 12 M. Itu. Nah, itu termasuk teman saya di Jalan Jawa itu, Mas Didit itu luar biasa itu. Penderitaannya ketika hutangnya masuk, yang Grensel itu masuk di angka 15 miliar itu, sampai tidak berani tinggal di rumahnya, sampai ngekos, sampai melihat debt collector itu datang, dia bisa lihat dari jendela. Tapi semuanya diselesaikan ketika dia masuk menjadi masyarakat tanpa riba. Dia bisa terbebas dari utang, dan hari ini bisnisnya sehat. Jadi saya pikir, ya itu pilihan ya, itu pilihan. Ada yang bilang bahwa, nek pinjam modal, kemudian apa namanya, ya tidak bisa kuantum pak bisnis kita, kata siapa? Ada yang tanpa harus berhutang-hutang secara ribawi juga bisa tumbuh besar. Jadi itu pilihan gitu ya. Banyak teman-teman saya yang menjadi korban-korban ribawi itu yang kemudian hancur dan bangkitnya susah. Nah, saya secara pribadi memilih bukan jalur aman sebenarnya, bukan jalur aman, tapi jalur selamat dunia akhirat gitu. yang apa namanya mencoba menghindari dari permodalan kita. Jadi saya pikir bukan persoalan kuantitatif ya, Mas Imron Rosadi, tetapi persoalan bagaimana kita berdamai dengan diri kita, dan kemudian bagaimana kita sudah selesai dengan diri kita. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, berarti rasa kecukupan dan rasa syukur itu insya Allah bisa kita temukan dan kita nikmati. Itu barangkali jawaban saya. Yang sebenarnya tidak pantas untuk menjawab pertanyaan dari Kiai Muda, Nahdlatul Ulama lagi. Oke. Ya, Terima kasih, Pak Kabul. Saya buka pertanyaan berikutnya, silakan. Mungkin perwakilan dari perempuan ya, karena ini perempuan cukup banyak di sini hadir ya. Silahkan teman-teman mahasiswi atau alumni perempuan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ashabul Kahfi. Barangkali ada yang mau disambungkan kepada beliau. Silakan. Ada Dinda, ada Wulan, ada Catherine, Naura, Davina, dan lain-lainnya. Silahkan. Mohon izin Pak Edi. Inggih. Inggih, Pak. Koreksi. Kalau Ashabul Kahfi itu yang masih dalam gua.
Kalau saya yang Aska Mukminin itu sudah keluar 2, Pak. Oh. Pak Ashabul Kahfi yang masih di dalam gua. Oh, maaf, mohon maaf. Monggo, adik Iya. mana siapa yang Ashabul Mukminin, mohon maaf, Pak. Saya mungkin apa ya terbiasa dengan kisah itu ya, Ashabul Kahfi jadinya. Wah, saya jadi sungkan dengan ya, karena memang juga pada biasanya kiai Ashabul itu muda selalu Mas digandengkan Imron dengan ini. Kahfi. Iya, betul itu. Nggih, Pak Ashabul Mukminin. Silakan teman-teman mahasiswi dan alumni. Kalau belum ada, boleh deh dari yang lagi-lagi juga, silakan. Dari, Atau mungkin saya tambahkan kalau belum iya, ada. iya, mungkin dipancing lagi. Tadi saya sempat lupa itu tadi Pak Didik kan memberikan satu quotes juga bahwa apa coba sampaikan tentang sertifikasi ya gitu. Jadi Ya, ya, betul Pak Kabul. ya, ini teman-teman adik-adik yang masih muda, kemudian mungkin fresh graduate yang apa namanya kadang-kadang galau dengan mengirim banyak lamaran ya, mohon maaf ya, cari peluang sana sini dan lain sebagainya. Dan terkadang mohon maaf sampai mungkin berpuluh-puluh gitu ya. Ya. Sebenarnya ada strategi yang bisa berjalan simultan gitu. Karena sebenarnya hari-hari ini peluang itu banyak di depan kita. Ketika kita bisa membaca peluang-peluang yang sifatnya nasional. Misalnya begini, hari-hari ini program strategis nasional itu ada di SPPG, Satuan Pemenuhan Gizi itu, dengan programnya makan bergizi gratis. Yang satu itu Koperasi Merah Putih. Nah, di Koperasi Merah Putih ini, Koperasi Merah Putih ini yang berbeda dengan koperasi-koperasi sebelumnya. Karena Koperasi Merah Putih ini nanti akan menggunakan dana desa. Dana desa. Dan Koperasi Merah Putih itu disupport oleh beberapa kementerian BUMN. Jadi ada Pertamina itu mensupport gas, ada pupuk, ada beras dari Bulog, ada produk-produk yang lain yang itu nanti secara automatically Koperasi Merah Putih itu sudah punya dagangan. Sudah tidak lagi mencari-cari apa yang harus dikerjakan. Sekarang ini ada peluang-peluang yang bagus buat adik-adik itu untuk masuk menjadi bisnis asisten. Karena bisnis asisten itu tidak linear, harus dari ekonomi. Itu multi pendidikan. Caranya seperti apa? Caranya coba adik-adik yang tertarik dengan dunia usaha dan dunia perkoperasian. Itu nanti bisa masuk ke web talentakoperasi.id. Anda bisa belajar online di situ, A sampai Z, kemudian mendapatkan sertifikat kementerian. Nah, begitu sertifikat kementeriannya terbit, komunikasikan dengan dinas koperasi setempat. Nah, mulailah Anda untuk mengasah diri, misalnya untuk menambah dengan sertifikat BSN, sertifikat Badan Sertifikasi Nasional itu. Ambil poin-poin yang sekiranya relevan dan Anda mampu punya kompetensi di situ. Sehingga Anda sudah bisa masuk sambil belajar public speaking, mempelajari ilmunya dan lain sebagainya. Dan secara apa namanya prosedural nanti akan ada peluang-peluang yang muncul. Karena kebutuhannya kan semakin banyak. Karena ini program strategis nasional. Kemarin saya di Banyuwangi saja itu mengajar 120 tenaga bisnis asisten. Yang rata-rata alumni UNED, yang rata-rata secara
secara dominan dan mayoritas itu bingung dengan apa yang harus dikerjakan, bingung dengan apa job desk-nya. Jadi saya heran. Bahkan ada alumni-alumni S2 dari pertanian dan sebagainya itu juga begitu masuk di dunia bisnis asisten itu bingung, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Padahal ya lumayan itu digaji kisaran kalau bisnis asisten itu hari ini saya buka angkanya itu di 7 sampai 8 per bulan. Nah, itu adalah profesi-profesi baru itu yang di-hire oleh kementerian dan itu adik-adik bisa manfaatkan. Nah, termasuk di atasnya nanti kalau di BA itu bagus menjadi PMO, Project Management Officer, itu berarti lebih mahal lagi, mungkin tambah 2 atau 3 juta. Nanti bisa bermain bisnis juga di pedesaan. Nah, hari ini pedesaan itu nantinya kalau memang, mohon maaf, karena mindset masyarakat kita menganggap koperasi itu tempat pinjam duit, sehingga mengembangkan koperasi merah putih itu dianggap ada di awal-awal itu sudah banyak duit. Padahal bukan begitu. Koperasi itu harus dibentuk dengan cara melakukan rekrutmen anggota, terus kemudian melakukan kapitalisasi modal, baru kemudian negara itu melalui bank himbara itu bisa menggelontorkan duitnya. Di tahap-tahap awal bukan duitnya yang digelontorkan, tetapi barang-barang dagangan. Kalau barang-barang dagangan ini dipunyai, outletnya ini saya informasikan, outletnya itu dibangunkan oleh PT Agrinas di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tepatnya di Angkatan Darat. Jadi desa-desa sekarang itu akan dibangunkan gerai-gerai seluas 1.000 meter persegi. Nah, ini peluang-peluang ini harus ditangkap oleh adik-adik yang merasa belum banyak kegiatan. Nah, termasuk juga selain menjadi bisnis asisten juga nanti bisa mengawali berbisnis dari yang terkecil yang ada di sekitar. Tidak harus berbisnis, tidak harus bermodalkan. Apalagi sekarang sudah online gitu ya, sudah online bisa mengambil ceruk-ceruk pasar apa gitu ya secara online dan sesungguhnya itu sangat mungkin. Sekarang apa sih yang tidak bisa jadi duit dan gitu. Anda jadi agent untuk adik-adik yang mencari penginapan ketika wisuda itu sudah. Terus terang saya seringkali menggoda adik-adik, carikan tamu gitu kan, carikan tamu kan lumayan gitu. Saya berbagi gitu ya. Jadi kalau satu hari itu saya kasih antara 50 sampai 100, kalau 7 hari kan 100 kali 7 kan sudah 700.000 kan gitu. Dan itu saya praktekkan betul ke adik-adik itu. Jadi, sesungguhnya tidak ada yang mudah memang, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Saya tidak suka kalau mau tapi gampang, enggak. Saya lebih memilih tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Dan yang paling penting adalah ikhtiar tidak mengkhianati hasil. Jadi ikhtiar tidak akan pernah jadi cinta dengan proses, ya, kemudian menikmati proses. Itu sesuatu yang harus diyakini betul. Diyakini. Adik-adik yang Gen Z kadang-kadang merasa kalau berbisnis itu harus tersedia semuanya. Kalau berbisnis harus tersedia semuanya. Itu sama dengan cerita saya tentang office boy yang dipanggil bos saya itu, yang terima itu tadi. Lek ngono, terima ya iso kan gitu. Mohon maaf, Itu barangkali Pak Adi. nggih. Niki wonten pertanyaan dari Amar Baneno. Mungkin Mas Amar Baneno bisa open mic dan open video untuk bisa bertanya secara langsung. Silakan Mas Amar. Halo Mas Amar Baneno. Oh ya dah, kalau gitu saya bacakan pertanyaan. Ya, Mas Miryardi juga ini ada, yes,
habis ini mungkin saya ke Mas Meriadi. Pertama saya baca pertanyaan dari mahasiswa Amar Banino. Pak, saya mau tanya sesuatu. Bagaimana cara mahasiswa atau mahasiswi fresh graduate bertahan hidup dengan segala tekanan dari banyak arah, seperti persaingan ketat, kemajuan teknologi yang tak dibarengi dengan meningkatnya kemaslahatan hidup, PHK massal, 1001 hal lainnya yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Berhubung setiap mahasiswa dan mahasiswi punya latar belakang yang berbeda setiap orangnya, maka jelas statnya pun punya masalah yang berbeda pula. Terakhir, saya mohon maaf tidak bisa memperlihatkan muka. Saya tengah dikekang ruang dan waktu dalam kegelapan terkutuk abadi. Maksud saya, oh ya sudah gitu, Pak. Monggo Pak Asebul Kafi, habis ini saya ke Mas Meriadi yang juga merupakan atau Mas Broto yang merupakan alumni. Mungkin Pak Asebul Mukminin juga kena. Ya, Oke. untuk Mbak Amar ya, Pak apa Mas Amar, Mas Amar Banino. Mas Amar. Ya, jadi hati-hati dengan mindset. Hati-hati dengan mindset. Ketika mindset Anda bawa, wah ini PHK massal di mana-mana. Di mindset Anda sudah menyadari diri Anda menjadi berada di barisan orang-orang yang di PHK. Sama halnya ketika dulu Pak Ciputra itu ditanya sama teman-temannya, Pak Ci, kamu kok apa namanya jarang belajar, tapi cuma nyuruh-nyuruh aja. Loh, memang nanti saya juga nanti begitu nanti saya lulus, kalian-kalian yang pinter-pinter ini yang saya pekerjakan. Ini kan mindset itu. Mindset. Jadi hati-hati dengan mindset. Jadi Mas Amar ketika mindsetnya berada di dalam kegelapan, ya itu yang akan membawa. Semesta akan menarik Anda berada di ruang dan waktu. Seperti itu. Tetapi ketika mindset Anda, saya ada di dalam semesta keberlimpahan, saya berada di dalam semesta banyak peluang yang mendekati saya, maka kaki Anda akan dituntun sobat menuju ke situ. Yang bicara pernah mengalami bahwa betapa mindset itu ya akan menuntun diri kita masuk ke dalam semesta yang kita bangun. Jadi hati-hati dengan mindset. Anda bilang persaingan ketat. Kenapa Anda tidak bicara bahwa saya harus kompeten? Saya harus kompeten. Bagaimana cara saya menjadi fresh graduate yang plus? Besok saya janji saya akan dapat satu sertifikat baru yang disampaikan sama Pak Aska. Apa sertifikat itu? Sertifikat pembelajaran online secara gratis tentang koperasi merah putih yang ada di kementerian. Anda buka, ikuti A sampai Z, sampai terbit sertifikat itu atas nama Anda. Sudah satu poin, mungkin teman-teman Anda tidak melakukan. Tetapi jangan sekedar artifisial. Jangan sekedar numpang lewat terhadap materi itu, berarti Anda culas. Sertifikat itu tidak sama dengan isi otak Anda dan isi hati Anda. Itu salah satu contoh bahwa mindset itu membentuk. Ketika Anda bilang persaingan ketat, saya kompetensi. Mohon maaf, ketika saya jadi HRD, ketika kita melakukan walk-in interview, jenengan bisa bayangkan, perusahaan salah dua pelamar terhadap 10 bahkan mungkin 5 kursi yang tersedia.
Apa yang terjadi? Pak Askabul Saya punya terputus-putus. clue untuk ya, saya punya clue untuk memperjalankan itu. Sudah bisa ya, Pak ya? Bentar. Sudah jelas lagi. Ya, Ya, saya punya clue untuk melakukan itu. Baru kita tanya satu kata saja, satu kalimat saja. Itu kita sudah tahu. Misalnya begini. Kita bukan tanya yang sebutkan kelebihanmu apa. terputus-putus lagi Pak Askabul. Sudah bingung. Iya. Ada calon pekerja itu yang kita tanya. Sebutkan kelebihanmu apa. Kemudian dia sudah bingung. Baik, mohon maaf, saya nggak bisa buka kamera, tapi terima kasih Ya. Bapak. Mungkin kedepannya saya akan ya lebih positif dan optimis lagi dan nyoba hal baru. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih lagi Bapak. Ya, sempat terputus Pak Oh, Askabul. Ya. Ya. Mas Amar tadi. Terima kasih respon positifnya. Jadi pesan saya hati-hati dengan mindset, karena mindset itu yang akan menarik semua energi positif yang ada di semesta. Ya, Oke. monggo silakan. Ya, ya mindset berpikir positif bisa menjadi energi yang mendorong kita untuk berusaha sebaik-baiknya. Itu saya kira pesan dari Pak Askabul Mukminin. Nah, berikutnya ada Mas Meriardi atau Mas Broto yang alumni juga. Monggo Mas Meriardi atau Mas Broto, silakan. Open mic. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Didi Suharjati, Pak Edi, Bapak Abu Bakar, dan para dosen yang lain, serta Pak Askabul Mukminin. Ya, terima kasih Pak atas sharing yang sangat inspiratif ini. Saya tertarik ini Pak, tadi Bapak pernah menjelaskan tentang pengalaman bekerja di perusahaan ekspor. Boleh tahu itu di bagian apa dulu Pak di perusahaan tersebut? Ya, saya di HRD juga di custom clearance. Oh, di dokumen dan custom clearance ya Pak? Ya, itu juga pernah. Iya, kebetulan saya juga jabatan. Jadi amplopnya 2. Iya. Sudah Pak, punya sertifikat PPJK ahli kepabianan Bapak? Ya, tentu itu kan persyaratan. Oh, iya. Ya itu Pak, saya minta tipsnya dong, gimana sih cara kita untuk belajar kan mendapatkan sertifikat tersebut itu kan sangat sulit. Karena variabel soalnya pun sangat banyak dan katanya sih kebanyakan perhitungan pengurusan impor ya Bapak, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentunya kan Bapak pernah mengalami sebuah kegagalan atau tekanan dari perusahaan itu. Bagaimana Pak untuk menyikapi hal tersebut dengan tenang gitu? Kemudian ya tetap tenanglah menghadapi hal tersebut. Terima kasih Pak Askabul Mukminin. Ya, terima kasih. Jadi saya pernah punya pengalaman custom clearance baik untuk ekspor maupun impor. Kalau ekspor saya pikir tidak terlalu kompleks lah. Tetapi kalau impor ini waduh kompleks bukan main. Menurut saya begini, saya langsung ke praktis saja. Jadi kan bisa datangi di Dekranasda itu kan di belakangnya Dekranasda itu kan ada pusat pelatihan ekspor impor.
Dan itu dilakukan 3 bulan itu. Gratis. Tidak banyak yang tahu. Di luar-luar itu berbayar. Caranya jenengan kirim email. Secing. Itu ada pusat pelatihan ekspor impor. Tempatnya, gedungnya di belakangnya Dekranasda Jawa Timur. Dekranasda di Jalan Kedung Doro. Nah, nanti jenengan mencoba dengan cara apa? Harus cari cantolan PPJK atau perusahaan supaya jenengan punya legalitas untuk bisa mendaftar. Kalau enggak, jenengan bikin perusahaan sendiri, pakai NIB, kan boleh sekarang. Pakai bendera sendiri, kemudian pakai apa namanya, pakai KBLI-nya, pakai sendiri untuk ekspor apa rencananya, kan gitu. Tinggal silakan dikirim di SOS, ya kan? Kalau kesulitan, minta teman-teman PLUT untuk membuatkan NIB. Teman-teman PLUT yang ada di depannya jalan apa itu, Beringin itu, yang ada Beringinnya depan itu, di dekatnya Secaba itu. Jenengan komunikasi di situ untuk mengurus legalitas. Nah, dari situ bersurat-suratlah secara email, kemudian insya Allah ada jadwalnya itu. Dan kadang-kadang malah kuotanya tidak terpenuhi pesertanya. Tetapi jarang yang tahu. Nah, itu dari situ bisa masuk itu. Itu istirahatnya gratis. Kemudian masih dikasih transport. Nah, gitu. Padahal di luaran banyak jasa-jasa yang memberikan tawaran-tawaran, tapi tidak memberikan informasi yang detail dan contoh-contoh yang langsung. Jadi misalnya kalau di situ nanti jenengan langsung bisa praktek, langsung bisa diajak ke Perak, kemudian ke Bea Cukai dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, saya dulu pernah mengalami hal yang sama. Jadi meningkatkan kompetensi itu sesungguhnya banyak peluang. Termasuk saya pernah ikut di Invent Magdeburg Jerman itu selama 20 hari kalau nggak salah. Itu ternyata kuotanya malah kurang. Dan itu kita bisa itu. Padahal mohon maaf, pengantarnya itu campuran bahasa Jerman bahasa Jerman sama bahasa Inggris. Tapi ya saya ini pokoknya tabrak aja yang penting nanti kan bisa kita terjemahkan nanti setelah kita dokumen-dokumennya kita pegang kita. Jadi seperti itu. Nah, itu keberanian seperti itu ya harus kita tempuh. Nah, buktinya setelah saya punya sertifikat itu dari Emirat National Oil Company, dari Invent Magdeburg Jerman, akhirnya payu ngajar dengan dinas payu itu loh. Temenan pernah saya itu ditegur, Pak, ini palsu apa asli gitu. Sampai nggak potongan belas, mau kasar. Sampai lupa nggak potongan belas, Pak, oleh sertifikat ini. Itu saya masih ingat di wajahnya pun ibu-ibu itu saya masih ingat, namanya juga masih ingat itu. Itu adalah kabak, salah satu kabak administrasi kantor Koperasi Wilayah Jawa Timur. Saya disendel kayak gitu. Apa saya tersinggung? Enggak. Bu, nanti jenengan bisa lihat sendiri apakah asli apa enggak. Yang gitu ya. Ternyata ya enggak apa-apa gitu ya. Tapi tempuh saja, tabrak saja seperti itu. Termasuk begitu. Mohon maaf, ngeri sedap dulu ya. Mohon maaf. Sedap. Kadang-kadang itu permintaan, tapi saya takut di sini. Tapi ini sudah berpuluh-puluh tahun ya kejadian. Itu kan stempelnya harus basah gitu ya. Dokumennya mau dikembalikan ke Cina misalnya ke Guangzhou. Loh piye? Wong barangnya besok itu kalau enggak keluar itu kan kena demurrage gitu kan berapa dolar kan gitu. Betul Mas ya? Mahal. Iya, Ya mahal, kan? Pak. Iya, mahal sekali kan itu. Sekali. Makanya itu harus ada langkah-langkah yang agak ngeri misalnya begitu. Sampai akhirnya di stempel basah, bikin stempel sendiri di Embong Malang gitu kan. Kemudian dokumennya ditandatangani pakai bahasa Cina gitu gitu. Terus kemudian petugasnya nanya, "Loh ini bacanya gimana?" "Loh, saya kan bukan orang Cina, enggak tahu." Sampai segitu kan teman-teman melakukan gitu kan. Tapi kan clear gitu kan. Namanya custom clearance. Akhirnya clear juga kan gitu. Ya memang agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tetapi ya jangan diulang lah seperti itulah.
Itu hanya bisa dilakukan tempo dulu kan. Kalau sekarang jangan. Ya. Ada lagi mungkin, Mas? Nah, ini ada komentar Elvara. Saya punya pengalaman importir menarik sekali. Mungkin Elvara bisa, Mbak Elvara bisa apa open mic atau apa sekaligus open video. Di mana nih Mbak Elvara? Mohon maaf, saya lupa. Mungkin Pak Didi ingat atau dosen lain ingat Mbak Elvara atau langsung aja muncul Mbak Elvara ini. Ya, boleh, boleh sharing pengalaman juga boleh. Mumpung ada Pak Askabul ini, silakan. Mbak Elvara. Ini Elvara di mana tadi? Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut, ya. Saya lanjut dulu. Ye, ye. Sambil nunggu Mbak Elvara. Ini saya punya kisah. Saya jadi teringat sesuatu ini. Jadi teman saya, tidak saya sebut nama, Muluhan, Tanjung Rejo, eksportir, Binkotan, Arang Putih, pemain Jember, top, duitnya banyak, tungku bakarnya banyak, materialnya banyak. Kemudian kok kebetulan anaknya itu mau indekos di tempat saya. Langsung cerita-cerita soal ekspor. Mobilnya bagus dan lain sebagainya. Saya cuma tanya langsung kepada jantungnya. Mas, sampean kok bisa ekspor ke pasar Timur Tengah? Sampean undername ya? Loh kok tahu Pak Askan? Aku ketok, soalnya diksi sampean tidak pernah sekolah ekspor. Kenapa enggak anak sampean sekolahkan ekspor? Resiko loh Mas. Resiko kalau jenengan itu undername. Barang sampean bisa hilang di pasar internasional. Kontainer sampean bisa gak ketemu. Bisa tidak bertuan ketika berada di Singapura. Ternyata omongan saya itu, wong gondoli kelek iki, gak direwes. Oh, Pak sampean tas tak kenal ya, sampean dia wong Jember. Dia enggak tahu kalau saya asalnya di Surabaya dan menggeluti seperti itu. Ternyata setelah beberapa bulan ketemu saya nangis, saudara-saudara. Nangis. 10 kontainer barangnya hilang. Ngapunten Pak, saya itu mobil saya jual-jual. Terus kemudian sudah Pak hilang Pak. Barang saya hilang Pak. Enggak ketemu Pak. Dong undername itu bukan seperti telur mata sapi. Kalau telur mata sapi kan ayam punya telur, sapi punya nama. Kan begitu. Tetapi kalau undername itu diakoni bisa, undername itu barangnya dewe diakoni uang kok. Pakai benderanya orang, pakai dokumennya orang. Ya kan? Oh, sih dipercaya saya Pak lancar Pak sudah berapa ini Pak? Oh, sudah berapa ada 7. Dinten sing 10 kontainer ada 7 sak kontainer. Kan pintu itu kan pitung kontainer, bahasan 10 kontainer bles hilang. Mualing poin terjadi tiga hati di Furi. Jadi hati-hati. Jadi apa namanya? Saya pikir kompetensi itu penting dan kemudian jam terbang itu penting karena ya dasar-dasar praktek-praktek kepabeanan itu bisa langsung praktek di lapangan bisa, tetapi dasar-dasar kepabeanan secara undang-undang, secara internasional standar, skema-skemanya apa itu harus dipelajari betul lewat itu tadi sekolah ekspor di Keranasda itu di belakangnya sekolah impor itu gedungnya di situ di belakang. Dan itu ada penginapannya itu, ada penginapannya, ada konsumsinya, mulai sih disangoni, loh luar biasa kan itu. Ada lagi mungkin apa namanya pertanyaan-pertanyaan. Ini saya juga ada nih teman-teman Unmu ini juga, mohon maaf ini ada alumni Unmu juga yang selain Binkotan itu dari Jember itu juga pernah itu ekspor manggis, buah manggis itu sama itu, tapi cuma 3 kontainer saja di awal itu sudah KO. Sudah saya kasih tahu jangan undername, pelajari dulu. Wah, ini
buyernya Iya, langsung datang ke saya. yang diekspor bisa macam-macam, nggih, Pak. Bisa Saya macam-macam. dulu pernah ngajar bahasa Jepang di kursusan Oxford gitu. Nah, salah satu Oke. peserta pelatihan itu dari peserta kursus itu dari wilayah Jember, dekat Karahan sana. Dan dia ternyata bisnis ekspor kuangwung ke Jepang gitu Iya, ya. iya. Jadi kan itu di Jepang bisa dijadikan aduan itu seperti itu. Saya juga kaget loh, ada tuh ekspor dari sini dari Indonesia ke sana, Iya. kuangwung itu, gitu. Macam-macam ekspor itu. Saya juga Mbak Elvara barangkali ada yang bisa disampaikan, meskipun tidak. Elvara itu kayaknya mahasiswa, eh, alumni kayaknya sudah ini. Iya, saya Elvara juga ini pernah alumni. punya Ya, pengalaman gitu, Pak. ya. Ada, Mbak Elvara? Katanya masih makan malam bersama anaknya. Ya. Oh iya. Ini Assalamualaikum. Elvara, silakan. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Elvara. Mbak Waalaikumsalam. Elvara. Nah, dulu itu Pak bimbingannya ke Pak Edi sama Pak Didi. Waduh, lupa. Oh iya. Sorry. Iya, saya ingat cuma nama Elvara gitu ya. Coba mungkin bisa tampil wajahnya, langsung ingat. Ya, boleh cerita, Elvara mungkin Silakan punya Elvara. pengalaman. Ya, dulu tuh saya importinnya itu pengalamannya sambil pas setelah lulus kayaknya. Terus saya Di mana? nyambi. Saya dulu masih di Jember itu pas Ya. akhirnya. Ekspor apa, Elvara? Impor, Pak. Impor Oh, dulu, impor. belum ekspor dulu. Soalnya Ya, kan butuh barangnya kan, saya bahan ya, bakunya nggak ada. ya. Jadi saya importir. Ternyata nggak serumit yang saya kira dulu itu, impor itu gimana dulu itu. Terus saya coba-coba, saya cari tahu gimana caranya. Ternyata ya simple saja. Mandiri saya dulu itu, importir mandiri. Importir barang-barang apa, Mbak Elvara? Dari Cina, dari Korea, sama dari mana ya dulu? Lupa saya. Ya, Selama Pak. Tapi yang paling sering itu ya itu barang-barang dari Korea sama dari Cina. ya. Soalnya itu yang banyak minatnya orang-orang dulu itu, teman-teman saya. Hmm. Nilai Nah, impornya sekarang berapa, Pak? Dalam Pak, maaf. Nilai impornya. Nilai impornya. nilai impornya, Mbak Elvara? Oh ya, itu kan barang-barangnya kan ikut dari mata uang sana ya Pak ya. Jadi itu kita convert ke rupiahnya kita gitu kan. Terus nanti setelah udah tahu harganya berapa, kita kalkulasi sama ongkirnya. Nah, ongkirnya kan macam-macam ya. Bentar, Dik. Nah, ongkirnya kan misal tergantung kita pakai pengiriman pakai apa, pakai yang apa, yang tarif yang biasa apa yang agak mahalan dikit gitu kan. Tapi biasanya kalau importir itu pakai yang biasa. Nah, itu karena untuk biasanya kan kalau misal kirimnya dikit-dikit ya barangnya itu nanti jatuhnya jadi biaya operasionalnya itu jadi mahal. Jadi untuk caranya supaya bisa lebih meringankan itu, jadi kita kumpulkan dulu. Kita kumpulkan dulu barang-barang mana yang nanti kita impor. Kita kumpulkan sekitar, kan ada batasnya berapa kilo gitu kan. Yeah. Minimal satu dus yang paling kecil itu dulu berapa ya, saya lupa. 10 kilo kalau nggak salah. Karena kalau di bawah itu nanti jadi mahal gitu loh. Kalau kita bagi-bagi barangnya. Jadi harga, misalnya buat bisnis ya, buat kita jual lagi, itu nanti itu
hitungannya jadi mahal, jadi lebih berat gitu loh. Nah, Iya. nanti itu masih masih ditambah lagi sama biaya pajaknya, biaya pajak. Nah, biaya pajak di sini nanti itu dikalkulasi menurut kita nulis FOB-nya berapa. Itu berdasarkan harga barangnya, harga barangnya yang dari sana gitu, dari negara yang kita tuju tadi. Gitu. Iya. Sekarang sudah tidak melakukan atau bagaimana Mbak Elvara? Masih libur, Pak. Masih ada bocil. Oh iya ya, konsentrasi ke bocil ya. Iya, masih bocil, masih Iya, ada bocil. iya, iya, Ya, iya. Itu Mbak Monggo. Elvara. Nggih. Oh ya. Jadi memang betul ini Mbak Elvara ini bagus ini cerdas ini Mbak Elvara ini importer kecil ya kalau saya lihat dari ceritanya. Jadi iya betul ya mengambil Nggih. margin mengambil margin apa namanya beda selisih harga dan lain sebagainya. Sebenarnya memang impor barang itu sangat mudah karena kan sudah ada skema-skemanya. Ada yang paling penting itu adalah mempelajari kebijakannya dan regulasinya. Sekarang kan sudah ada ini SW gitu kan, tinggal masukkan datanya semuanya kan. Itu tidak seperti dulu, tidak seperti dulu. Sekarang proses ekspor impor menjadi mudah. Yang menjadi sulit itu ketika misalnya masuk ke dalam yang pertama bisa skala. Jadi kecil, menengah, besar. Saya pernah melakukan misalnya impor mesin pembangkit yang akan dioperasikan oleh PLN di Ambon. Itu pernah kita lakukan melalui PT Akto Ageng Energi. Nah, itu relatif besar karena nilainya di atas 10 miliar. Kemudian ada impor-impor itu yang sifatnya impor-impor yang tidak terlalu ketat diawasi. Maka kan ada selalu seorang itu yang melakukan ekspor maupun impor itu adalah pengetahuan tentang HS code. Nah, HS code ini sangat penting karena HS code itu adalah detail barang yang jumlahnya ratusan ribu. Saya bisa memberikan salah satu contoh misalnya sebuah barang yang sama ketika pemilihan HS code-nya itu berbeda. HS code itu adalah kode-kode angka-angka menyangkut suatu detail barang. Misalnya saya bilang Harmonix. uli lubrikan atau oli motor. Nah, oli motor itu ada kandungan-kandungan base oil dan aditifnya itu secara kimiawi disebutkan detail. Itu bisa merubah pajak yang awalnya itu cuma 5% bisa menjadi 15% bahkan 25%. Nah, itu di dalam proses dagang impor itu harus betul-betul menguasai HS code-nya, ketepatan HS code-nya. Makanya perlu sekolah khusus itu tadi itu. Karena tertutup kemungkinan di suatu waktu tertentu, misalnya kita itu membeli secara retail barang-barang yang sifatnya itu masih dalam skala kecil, maka untuk menuju skala menengah itu masih tetap dibutuhkan ilmu-ilmu seperti itu. Kalau memang skala-skala 10 kilo, 5 kilo itu termasuk skala-skala mikro yang itu memang disupport lah oleh pemerintah. Bahkan mungkin tidak ada biaya masuk, tidak dikenakan. Ada barang-barang tertentu yang bebas biaya masuk. Meskipun dia masuk dalam kategori PIB, pemberitahuan impor barang. Itu barangkali komentar saya terhadap aktivitas Mbak Elvara. Ini Mbak Elvara bisa ditingkatkan, ini bagus, sudah memulai. Jadi sudah memulai bisa diteruskan itu aktivitas. Tapi lebih bagus lagi kalau sudah impor diteruskan dengan ekspor. Ya dalam skala-skala kecil itu yang ngirim bumbu yang sudah packaging atau yang masih bin ke saudara-saudara kita yang ada di Makkah atau Madinah. Itu energinya sangat-sangat besar gitu. Kalau sudah diawali seperti itu punya rekanan di sana. Itu komentar saya Pak Edi.
tentang Mbak Farah. Ya, Berarti. ya sudah ada apa ada jiwa dagang ke sana yang sudah mulai importir, nanti bisa ditingkatkan lagi. Mungkin malah bisa komunikasi secara langsung, mungkin kalau perlu bimbingan dengan Pak Ashabul Mukminin gitu ya, Elvara. Dan Ada pengalaman saya bisa bagi lagi Pak, mungkin barang berapa menit. Ini monggo. pengalaman bagus dari teman PT Genta. Jadi teman-teman itu kalau punya produk, misalnya kopi yang ada di Jember atau mungkin produk-produk industrial entah seperti apa, itu saya punya teman itu berani mengurus merek sampai di kementerian, bukan TM ya Pak ya, trade merek, tapi R, register. Itu memang agak lama, agak rumit, perlu keberanian, karena itu kan ada uji merek sampai ke regional. Ketika seseorang itu, perusahaan itu punya merek, saya sebut saja mereknya itu Renveo, Bapak. Dia tidak pernah punya pabrik, dia hanya punya desain produk SHS, Solar Home System. Ini saya mumpung ada Pak Didi, kesenangannya Pak Didi ini, Solar Home System ini. Nah, SHS itu, Solar Home System yang dia desain itu secara korporat itu, kemudian diajukan mereknya, akhirnya disetujui, dan apa yang terjadi? Dia bisa menetapkan, membuat merek Renveo dengan register R, sehingga secara multinasional merek itu bisa dikomersialkan di negara-negara produsen. Nah, apa yang dilakukan oleh PT Genta ini? Dia memesan produk ini ke Guangzhou untuk dipraktekkan di Indonesia, untuk diaplikasikan di Indonesia, di bawah Kementerian ESDM. Akhirnya apa? Produk ini namanya adalah Renveo Made in Indonesia. Produced by Guangzhou Limited. Jadi, Masya Allah, ya gak duwe pabrik Bapak. Ya cuma punya desain produk, punya merek itu, merek dagang yang bukan TM tetapi R register, itu sudah bisa pesan di sana, sehingga sak kontainer dibeli di Indonesia, dijadikan sebagai proyek solar home system, ditaruh di kepulauan Labuan Bajo. Ini adalah strategi bisnis yang menurut saya luar biasa mantap dan membuat dia menjadi kaya raya. Saya punya hak royalti yang dilupakan. Tapi ben wis ketemu nenggene, ben tak wis nenggene akhirat mungkin iso ditagihne ijul pahala gitu. Ya. Itu barangkali tambahan saya tentang inovasi-inovasi usaha yang kadang-kadang kita itu punya hak keuntungan tetapi Allah belum mentakdirkan, sehingga ya wis ben, nah ya itu kita ikhlaskan menjadi kebaikan di tempat yang lain. Itu barangkali tambahan saya. Ini kayaknya sudah 21:11 ini. Ya sudah lewat dari waktu, tapi ini juga dari beberapa message yang disampaikan juga oleh Mbak Elvara, juga dia pernah mengikuti beberapa kursus yang diadakan oleh perpajakan ya, Dinas Perpajakan, seminar eksportir gitu ya, pernah ikut, terus kemudian difasilitasi kelasnya untuk bahkan ada grup khusus asal ada barang yang mau diekspor seperti itu. Jadi ada pendampingan dari orang-orang perpajakan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ashabul Mukminin atas materi yang disampaikan, pengalaman yang disampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa dan juga alumni ya, dan bisa kemudian membangun koneksi hubungan juga dengan para alumni yang sudah berhasil di dunia kerja sana.
Berikutnya saya mengembalikan kepada Pak Didi untuk bukan mengembalikan, saya yang punya acara, tapi memberikan kesempatan pada Pak Didi sebagai ketua jurusan untuk memberikan closing statement atas acara ini. Monggo Pak Didi. Oke, terima kasih Pak Edi. Yang pertama saya ingin ucapkan selamat dulu pada adik-adik yang bertahan. Selalu ya, dari banyak orang itu selalu terpilih sekian orang yang memiliki visi, ya, memiliki keinginan untuk menempat diri. Selamat untuk adik-adik yang sampai detik ini bertahan ya. Terima kasih Pak Askabul. Ini saya ya jadi terbuka kembali ya kenangan-kenangan kita di masa lalu ya adik-adik. Betul, kita pernah mengundang teater dari Australia. Itu loh, bukan atas nama lembaga universitas ya pada waktu itu. Atas nama kelompok kita pernah mengundang Dik Hartoko, tokoh ya almarhum Dik Hartoko ya, tokoh nasional kebudayaan kita. Terus ya, saya ingat betul betapa waktu itu yang terpikir itu berani dan menjadi lebih dari yang sebelumnya begitu ya. Tetangga di tempat kita kontrak itu bisnis semangka gitu ya. Kita berpikir untuk mensuplai, melanjutkan semangka itu ke Matahari misalnya, masuk ke department store, kemudian ya macam-macam lah yang saya ingat pada waktu itu tidak tidak menyesal sekali saya hidup di masa itu ya. Banyak sekali hal-hal yang menurut saya membentuk kehidupan saya di kemudian hari begitu Pak Askabul. Nah adik-adik ada poin-poin penting ini tadi yang disampaikan. Saya ingatkan lagi ada situs-situs yang merupakan portal untuk kita memperbanyak kursus online dan sekaligus mendapatkan sertifikasi. Ya, saya jadi ingat talenta-talenta ini, ada talenta koperasi. Saya sudah langsung memeriksa ini Pak Kabul, valid. Oke. Dan saya sudah mendaftar ini tadi. Kemudian ada talenta lagi, saya ketik talenta itu ternyata Kominfo juga punya. Digital talenta, Kominfo, kemudian ya, kalau Kominfo ini saya kebetulan sudah lebih sebelumnya sudah mendapatkan sertifikasi lumayan banyak dari itu ya, termasuk belajar tentang AI ya. Sudah ada sertifikasi di sana. Jadi adik-adik banyak sekali ini tadi yang saya sudah bilang, kalau Anda mau menggali lebih banyak lagi bidang-bidang yang spesifik sesuai minat, maka tidak cukup tentu saja dengan Zoom ini. Suatu saat harus ada momen ngopi, kemudian ngobrol dengan Pak Askabul, kemudian ada bisa menseriusi. Kemudian satu lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Askabul dan teman-teman, mari kita belajar dari bisnis yang sudah nyata ya. Kalau ada temannya kos, boleh direkomendasi ke kos-kosannya Pak Askabul. Kemudian ada Manggis Syariah Homestay. Manggis Syariah Homestay, Pak Askabul. Ya, tetapi adik-adik sampai detik ini saya mau membawa teman itu penuh terus. Jadi kemarin itu ada rombongan teman saya dari Cirebon. Ternyata sudah 7 hari penuh punyanya Pak Askabul ini. Ya, jadi ini bukti betapa beliau telah berhasil ya menjalankan bisnis-bisnisnya yang ada di Jember. Kemudian tadi ada informasi yang nanti mungkin akan saya atas nama adik-adik saya mintakan lagi kejelasan tentang alamat kursus ekspor import tadi. Pak Askabul nanti saya akan japri untuk saya share kepada adik-adik yang ternyata bisa gratis itu tadi. Nah, mungkin itu merupakan program Jalan dari Kedung Doro, Pak Didi. Ya, Jalan Kedung Doro. Mohon maaf. Jalan Ya. Kedung Doro di Kranasda. Di Kranasda namanya.
di Keranasda Jalan Kedung Doro. Jadi gedung pelatihan ekspor impor itu menjadi satu. Jadi depannya itu adalah gedung Dekranasda, gedung ekspor impornya di belakangnya pas. Oh, begitu. Kedung Namanya Doro. P3 apa gitu. Ya, betul. Ya, ya. Baik. Satu-satu. Nggih, saya kira itu informasi yang penting. Nanti saya akan share kepada adik-adik juga. Kemudian kita pernah mendorong adik-adik untuk belajar mengurus NIB, Pak Askabul. Dulu saya pernah cerita ya, Pak Askabul Mukminin ya. Tapi banyak yang belum tahu manfaatnya, bahwa menyongsong kesempatan itu diantaranya adalah menggunakan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang ya masuk akal untuk kita jangkau. Ternyata mengurus NIB itu mudah, tapi kalau tidak pernah, ya tidak mudah juga, gitu kan. Ya, hari ini Pak Askabul sebagai pebisnis juga memberikan kesaksian itu, bahwa kadang-kadang hal-hal semacam itu bisa menjadi senjata untuk apa, berinovasi mengatasi persoalan-persoalan. Dan yang sangat penting tadi, hikmah dari apa yang disampaikan, eh, kalau bisnis itu semuanya sudah tersedia, pasar tersedia, pelanggan tersedia, maka perusahaan itu tidak perlu mengundang Anda untuk menjadi karyawan. Jadi bisnis itu selalu butuh tantangan, ya. Kalau memiliki fisik yang komplit, kemudian masih malas untuk memanfaatkan, apalagi sudah ada modal, malas memanfaatkan, ada peluang malas memanfaatkan, maka memang kita yang begitu itu termasuk orang-orang yang memiliki 1000 alasan untuk 1000 kendala untuk sebuah peluang. Jadi harus diubah mindsetnya. Ya. Sementara orang-orang sukses itu memiliki 1000 cara mengatasi kendala. Nah, orang-orang yang tidak sukses itu memiliki 1000 alasan untuk sukses, untuk tidak sukses ya. Baik, itu eh, catatan-catatan yang saya rangkum. Terima kasih sekali lagi Pak Askabul. Mudah-mudahan adik-adik yang sudah mau mengisi waktunya dengan hal yang bermanfaat ini dapat memperoleh hikmahnya. Begitu Pak Edi, saya kembalikan. Terima kasih Pak Didik. Akhirnya saudara-saudara, tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang sudah lulus boleh main ke jurusan. Imron lama nggak? Imron sudah mau main. Imron sudah mau main, tapi kebetulan Mas Imron membutuhkan ketemu saya. Lah, pas gak karu-karuan gitu ya. Jadi mungkin tidak perlu direncana jauh-jauh, moro-moro aku pengen dulan rono, pas ya ketemu. Apa duduk Ya, datang. Sekarang belum 1 tahun sudah jadi BK sama Humas, Pak. Jadi agak Di sekolahnya sibuk sekarang Mas Imron. Iya. Insya Allah Pak, lain waktu dan lain kesempatan saya akan ke sana, insya Allah. Iya, monggo. Kalau Ya, Mas Broto siap. di mana ini Mas Broto? Oh iya Pak Edi. Saya sebelumnya di Samudra Indonesia, Pak Edi. Pelayaran. Memang perusahaan. Gimana Pak? Pelayaran itu. Iya, namun saya di Samudra Indonesia itu kan holdingnya. Saya di PT Cargo, di apa namanya, fokusnya di freight forwarding, Mbak. Kebetulan tadi yang saya tanyakan itu mengenai job desk saya gitu. Jadi kan saya kebetulan ngerangkap 3 job desk gitu Pak. Operasional, terus custom formalities dan komersial tim. Iya. Alhamdulillah dapat ilmu dari beliau ini. Sastra Indonesia bisa kemana-mana.
Oh iya, saya itu Pak, saya percaya, saya tadi juga setuju kata dari Pak Askabung itu bahwa mata kuliah yang sedang kita jalankan sekarang tidak akan sia-sia. Iya, iya. Ya, kalau saya benar-benar bergelar MSI dari UI. Kalau teman-teman ini bisa MSI juga, master sembarang iso pokoknya. Yang penting semangat. Iya, mindset itu kan. Ya, ya, Mas Imron di Papua macam-macam yang dilakukan. ya, ya. Pak Simron pernah kita undang dulu ya di momen pertemuan Iya, alumni dulu. di Iya. KP Kalimantan. Iya, betul di KP Kalimantan. Iya. Oke, teman-teman yang alumni juga bisa kapan-kapan bercerita lagi. Jadi akhir semester kita selalu mencari inspirasi ini. Oke, Pak Edi. Oke, saya tutup Zoom-nya ya. Ya, Mas. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jangan lupa dihentikan dulu rekamannya. Oke.